Halo, perkenalkan nama saya Kedek Ruslan Dewana Putra. Kali ini saya akan membuat tugas 3 basis data. Untuk tugasnya kelanjutan dari tugas 2. Tugas 3 ini kita akan melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama kita akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Ini masih lanjutan dari tugas keduanya ya, tugas rumah sakitnya itu. Pertama kita akan membuat transaksinya. Create new transaksi, kita buat namanya transaksi 1. Ini kita hapus terlebih dahulu. Untuk di bagian sini kita ketikkan begin, di bawah start transaction, jangan lupa titik koma, di bawahnya ada insert into pasien. Untuk pasien dalam kurung ID pasien, koma, nama pasien, ada alamat pasien, dan jenis kelamin, jangan lupa titik, jangan lupa kurung. Habis itu value, baru kita isi. Setelah itu baru kita isi kode ID-nya, kita pakai 6, namanya kita pakai Itachi, jangan lupa ini sudah namanya, alamat pasien, Jalan Akatsuki, seperti ini. Setelah itu jenis kelamin, laki-laki, jangan lupa kurung, titik, koma. Setelah itu select bintang from pasien, karena kita mengambil dari table pasien. Setelah itu kita akhiri. Jangan lupa di sini kita beri seperti ini, kita kirim. Ini tidak menggunakan commit ya, transaksi pertama tidak menggunakan commit, jadi saat kita eksekusi, coba kita eksekusi, di sini ada transaksi pertama kita tadi. Jika kita masuk ke bagian ke tabel pasien, maka di sini tidak ada transaksi pertama yang kita buat tadi karena tidak ada commitnya. Setelah itu kita buat transaksi kedua. Sebentar, transaksi kedua ini masih sama kayak transaksi satunya, hampir mirip. Kita beri nama transaksi 2. Seperti biasa, ini kita hapus terlebih dahulu. Di bagian ID-nya kita hapus. Jangan lupa namanya kita ganti. Di bawah select ini kita beri commit. Jangan lupa titik koma. Kita cek terlebih dahulu ini.
kita kirim. Coba kita eksekusi transaksi keduanya. Di sini sudah ada di ID pasien 128 Madara laki-laki Jalan Uchiha Raya. Lalu kita cek di bagian pasien. Di sini sudah ada ya. Ini kita akan membuat transaksi ketiga. Transaksi ketiga. Seperti biasa ini kita hapus terlebih dahulu. Begin start transaksi koma update pasien set nama pasien sama dengan Tsunade. Where ID pasien sama dengan, kita akan ganti tadi di bagian ID pasien 129 koma, kita beri commit lagi, select from pasien. Kita eksekusi. Oh, sepertinya salah. Tadi di ID pasien sepertinya kita harus menggunakan 128 bukan 129. Kita ganti di bagian sini jadi 128. Oke. Coba kita eksekusi. Nah, di ID 128 di bagian nama tadi kan di sini tuh Madara. Sebentar, kita ganti jenis kelaminnya terlebih dahulu. Sepertinya nggak bisa. Sudah nggak apa-apa. Jadi intinya di bagian Madara tadi itu sudah diganti dengan Tsunade. Lalu kita lihat di table pasiennya, apakah terganti juga? Oh ya, terganti. Sudah terganti di bagian sini. Berikutnya kita akan membuat transaksi keempat. Transaksi keempat. Seperti biasa kita hapus di bagian sini. Kita ketikkan begin start transaction, insert into pasien, nama pasien, setelahnya ada alamat pasien, setelahnya ada jenis kelamin, ya seperti itu saja. Lalu kita isi bagian-bagiannya. Nama yang pertama kita kasih Krishna, alamatnya Jalan Raya selesaikan. Jangan lupa menggunakan di atas ini ketik. Setelah alamat pasien, kita beri jenis kelaminnya laki-laki. Kurung, jangan lupa tertibnya, kita ketikkan save point 1. Kita copy paste yang sebelumnya.
Kita beri di sini. Kita ganti namanya. Ini kita beri rollback, save point, point 1. Itu seperti tadi, kita ganti namanya. Kita gaya Karangasem. Ini kita ganti perempuan. Kita sudah seperti ini. Kita beri commit. Kita titik 2, titik koma. Setelah itu select bintang from pasien. Kita akhiri. Sudah, coba kita eksekusi. Jadi di bagian sini sudah tertambah Krishna dan juga Juli. Coba kita cek di tabel pasiennya. Di sini juga sudah ya. Di sini juga sudah. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Create table obat. Yang pertama ada ID obat. Auto interact primary K. Yang kedua ada kode obat. Yang kedua menggunakan part chart. Yang ketiga ada nama obat. Part chart. Tadi obat, kode obat, nama obat. Berikutnya ada harga. Integer. Setelahnya ada stop. ID obat, kode obat, nama obat, harga obat, stop. Kita cek. Ini sudah. Kita buat tabel baru lagi. Berikutnya adalah tabel transaksi. Transaksi obat. Yang pertama ada ID transaksi.
auto increment primary. Oke. Yang kedua ada ID pasien. Yang ketiga ada ID obat. Yang keempat ada jumlah. Yang kelima ada total harga. Kita kirim. Sudah. Di bagian transaksi obat sudah. Di bagian obat kita beri indeks. Di bagian ID obat ini kita ganti jadi indeks. Itu ke bagian transaksi obat. Di ID transaksi kan kita ganti menjadi indeks. ID pasien kita ganti indeks. ID obat kita ganti indeks. Selanjutnya kita buat desainnya. Seperti ini. Berikutnya di bagian sini ID pasien dan ID pasien akan kita beri seperti ini. Seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Seperti ini. Berikutnya kita buat sensor. Yang pertama kita ganti di value 2 nya, kita ganti kode obatnya jadi A1. Di bagian value ketiganya kita ganti jadi nama obat, vitamin C. Yang value keempatnya kita ganti jadi harganya 5.000. Harga dari vitamin C nya. Yang value kelimanya kita ganti jadi stoknya 100.
Di sini kita copy, ini kita ganti jadi kode obat kedua. Kode obatnya di B2, nama obatnya kita ganti jadi Demacolin. Demacolin harganya kurang lebih 8.000, untuk obatnya tetap 100. Tiga, nama obatnya paracetamol, harganya kurang lebih 15.000, untuk obatnya tetap 100. Berikutnya kode obatnya, ID obatnya 4, kode obatnya D4, nama obatnya antibiotik, harganya kurang lebih 9.000, stok efektif 100. Jika sudah, coba kita kirim. Kita lupa memberi titik koma. Sudah, coba kita cek. Ini obatnya sudah. Dengan ID obat 1, 2, 3, 4, kode obat A1, B2, C3, D4, nama obat vitamin C, Demacolin, paracetamol, antibiotik, dengan harga 5.000, 8.000, 15.000, 9.000, dengan stok 100, 100, 100, 100. Ini berurutan ya, ke samping. Selanjutnya kita buat di transaksi obat. Kita buat di bagian trigger. Namanya TG2, waktunya after. Update obat, set stok, dengan stok dikurang new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat titik koma, kita kirim. Ini sudah dibuat. Selanjutnya kita buat ini obatnya, kita insert. Kita buat transaksi obat. Di bagian transaksi obat kita akan ganti di sini ID transaksi pertama 1,
ID pasien 124. Di ID obatnya kita coba 1. Jumlahnya kita coba jadi 10. Di stoknya kosong, kita kirim. Sudah. Ini transaksi pertamanya. Kita coba cek di bagian obat. Ini di bagian vitamin C, stok yang kurang 10 karena tadi sudah transaksi di ID obat 1 atau vitamin C. Pembelian obatnya tadi stoknya dikurang 10 jadi 90. Ini jumlahnya 10, jadi dikurang 10 berarti ID obat 1 itu vitamin C dikurangi 10, jadi total obat vitamin C nya sisa 90. Soal nomor 1 sudah selesai. Untuk soal nomor 2 nya sepertinya tidak bisa karena tadi sudah saya coba untuk mendownload software Ubuntu dan hasilnya laptop saya sedikit error, jadi maaf jika soal nomor 2 tidak saya kerjakan. Sampai di sini saja video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya Trisna, saya undur diri.